Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Ahmad Mude. Ahmad Mude adalah raja dari kerajaan Talas di Aceh. Sebelum ia menjadi raja, ia ditantang oleh pamannya untuk mencari kelapa gading. Konon buah tersebut berada di pulau yang dihuni oleh binatang buas. Ahmad Mude pun menyanggupi tugas tersebut. Tibanya di tengah hutan, ia pun bertemu dengan ikan besar beserta seekor buaya dan naga, yang ternyata sahabat raja terdahulu, yaitu ayah Ahmad Mude. Mereka pun membantunya dan berhasil mendapatkan kelapa gading itu. Lalu setibanya di istana, sang paman pun sadar bahwa Ahmad Mude sudah saatnya menjadi raja. Sebuah batu karang yang muncul di laut tak jauh dari Bukit Lereng mirip kapal. Lalu dari mana asal-usul batu karang ini? Menurut legenda, kisah berawal dari Ahmad yang terakhir dari keluarga miskin, meminta izin ibunya untuk merantau menjadi kuli kapal. Puluhan tahun kemudian, si Ahmad menjadi saudagar yang telah berkeluarga di Pulau Pinang, Malaysia, dan akhirnya dia pulang. Saat kapalnya mendarat, seluruh warga kampung menyambut, termasuk ibu dan pamannya. Melihat penampilan ibunya yang tua, miskin dan compang-camping, Ahmad menolak mengakui itu ibunya karena malu pada istri dan awak kapalnya. Anak durhaka itu menendang ibunya sampai jatuh, sembari mengajak seluruh anak buahnya ke kapal untuk meninggalkan pulau. Ibunya berdoa kepada Tuhan, memohon kesadaran anaknya. Kemudian seketika datang hujan badai dan gemuruh. Tak lama, cuaca membaik, terlihat dari kejauhan kapal Ahmad Ramaya yang berubah menjadi batu karang. Nah, begitulah asal-usul batu karang tersebut. Cerita rakyat Putri Pukes dari Aceh. Kisah seorang putri Pukes yang mencintai pangeran di negeri seberang. Namun, cinta mereka tidak direstui karena jaraknya. Kemudian, berkat kegigihan Putri Pukes, hati kedua orang tuanya pun luluh. Lalu, mereka menikah dan akan tinggal di negeri seberang. Di adat Gayo, pengantin tidak boleh jalan bersama. Putri Pukes menyusul setelah pangeran jalan. Kedua orang tua putri memberi pesan, "Nak, ketika kamu melangkah keluar dari istana, tidak boleh menoleh ke belakang." Di tengah jalan, Putri Pukes selalu teringat kedua orang tuanya, dan tak sengaja ia menoleh ke belakang. Di saat itu juga, hujan disertai petir turun. Rombongan Putri Pukes berteduh di gua. Sang putri pergi ke sudut gua agar hangat. Namun, tiba-tiba secara perlahan tubuhnya mengeras dan menjadi batu. Sampai sekarang batunya masih ada dan menjadi objek wisata. Cerita rakyat Batu Belah Batu Bertangkup dari Aceh. Cerita ini berkisah tentang keluarga miskin yang tinggal di daerah Tanah Gayo, Aceh. Pada suatu hari, anak sulung mereka merasa sangat kelaparan dan merengek meminta makan. Karena ayah tak kunjung pulang dari berburu, ibu pun menyuruhnya untuk menangkap belalang pada lumbung mereka. Tetapi, sang anak lupa untuk menutup pintu lumbung tersebut, sehingga belalang pun habis terbang keluar. Ayah pun pulang dan marah besar melihat hal tersebut. Ia pun mengusir ibu dari rumah karena tidak bisa menjaga kepercayaannya. Ibu pun menangis di depan batu belah, sehingga batu belah pun menelan ibu, dan hanya menyisakan helaian rambut yang terhimpit pada batu tersebut. Sang anak pun merasa bersalah karena kecerobohannya, dan ia pun mengambil beberapa helai rambut ibu. Cerita rakyat dari Aceh Darussalam Mentiko Betuah. Di negeri Semuluwe hiduplah seorang raja. Ia memiliki anak laki-laki yang bernama Rohib. Rohib tumbuh menjadi anak yang manja. Setelah remaja, sifat manjanya terbawa ke tempat belajar. Ayahnya sangat marah. Rohib pun dikeluarkan dari istana oleh sang raja. Rohib pergi dari satu kampung ke kampung lainnya. Singkat cerita, Rohib beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba, seekor ular besar mendekatinya. "Kamu adalah anak yang baik. Kamu pantas mendapatkan hadiah dariku," kata ular itu sambil mengeluarkan mentiko betuah dari mulutnya. Rohib kembali ke istana. Ia memohon kepada mentiko betuah agar memberinya uang banyak. Tiba di istana, ayahnya sangat senang karena Rohib membawa uang yang banyak. Rohib membawa mentiko betuah kepada tukang emas untuk dijadikan cincin. Tukang emas membawa kabur benda tersebut. Rohib pun meminta bantuan kepada sahabatnya, tikus, kucing, dan anjing. Mereka berhasil mendapatkannya, namun tikus menipu kedua temannya bahwa mentiko betuah terjatuh ke dalam sungai. Kedua temannya segera mencari ke dasar sungai, sedangkan si tikus segera memberikan mentiko betuah kepada si Rohib.
Keduanya marah besar terhadap perbuatan curang tikus. Sejak itulah anjing dan kucing membenci tikus sampai saat ini.